Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ, ya setelah sekian lama tanya Jackmania balik lagi khusus untuk ulang tahun The Jackmania ke-24. Jadi ulang tahun The Jackmania ke-24 ini kan kalau kata ketum itu ulang tahun itu perlu merefleksikan apa yang sudah berjalan dan kita melihat ke depan lah istilahnya. Oleh karena itu dalam konten Tanya Jackmania kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya potensi-potensi dari teman-teman Jackmania ini bisa diolah ke depannya. Nah, kita udah kedatangan 3 abang-abang Korwil nih, pemimpin-pemimpin kita semua yang gak cuma dia bisa jago untuk memimpin teman-teman gitu di tribun atau di wilayah masing-masing, tapi mereka juga jago berusaha. Ada 2 Korwil yang emang anggotanya banyak, tampan-tampan juga, masih muda. Dan 1 Korwil senior ini super suhu dalam berusaha lah istilahnya. Ini ada Bang Aslam, pemilik dari Angkringan Jack, Korwil Kebon Jeruk. Ada Bang Cupai juga, pemilik dari Outlet Oren Kota Hujan, Korwil Bogor. Dan di sini juga ada Bang Doni Condet, Korwil Condet. Dia nggak cuma punya outlet, dia punya outlet Fresh Orange, dia juga punya tempat ngemil, namanya apa? The Ngemil. Dan juga punya warung ya Bang ya, Doni Mart ya. Nah, makanya nih kita memang Bang Doni spesial banget, lengkap gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol apa aja nih Bang Anda yang kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Ya mungkin bisa dilanjut dulu. Oke, jadi gini, kita akan bahas dari abang-abang ini pengalaman mereka dalam memulai usaha gitu kan. Kalau Bang Cupai ada outlet, Bang Aslam ada angkringan atau tempat makan, Bang Doni malah lebih lengkap gitu. Mungkin kita coba ngobrol-ngobrol dulu. Dimulai dari mana nih? Dari tengah? Ya tengah lu dulu. Dulu nih kalau gagal kita. Oke. Mungkin dari Bang Cupai dulu. Outlet Oren Kota Hujan nih istilahnya kan udah salah satu outlet resmi yang paling besar ya di The Jackmania gitu, dan memang pembelinya juga banyak gitu kan. Pertama-tama kapan sih dan kenapa tiba-tiba bisa gue pengen usaha gitu? Ya kalau dibilang outlet itu mungkin sejarahnya agak panjang gitu ya. Panjangnya dalam arti tujuan pertama berdiri outlet itu bukan usaha sih, kembali lagi. Tadinya emang gue itu dukung Persija dan bingung pengennya cari buat base camp yang sekalian buat gampang memiliki Mercedes di mana sih gitu kan. Nggak sempet lama anak-anak ngusulin deh sekalian ada base camp di rumah gue sendiri tuh ya, waktu dulu rumah orang tua lah sebelum gue nikah. Itu ada tempat, akhirnya gue suka tuh belanja-belanja ke Kalibata, ke Bang Beri tuh, kalau nggak salah gue belanja-belanja di situ. Ya tujuannya bukan ke usaha sih, intinya untuk memfasilitasi anak-anak yang cinta Persija biar gampang beli produknya di situ gitu. Oke. Awalnya di situ ya. Mungkin kalau dari Bang Aslam dulu, tiba-tiba bisa jualan gitu, makanan lagi. Jelasin Walid. Jelasin dong. Jadi awal mula ceritanya kenapa gue bisa punya usaha makanan dalam kurungnya angkringan. Jadi gini, dulu sebelum awal corona sebenarnya gue pekerja event dulu awalnya kan. Namun pas corona mendadak muncul, bingung tuh event kan sempat mati. Nah namun namanya kehidupan kan kebutuhan harus tetap jalan Bang Dit. Gimana caranya kita bisa menafkahi anak dan istri kita ya kan. Akhirnya gue punya inisiatif kan waktu itu. Akhirnya gue bukalah usaha kayak gitu. Kenapa makanan? Angkringan tadinya sebelum angkringan seafood dulu, cuman karena kerang ya kan seafood, cuman karena cara pengolahannya agak lebih rumit dan belanjanya pun lebih jauh kan, makanya akhirnya itu cuma bertahan sampai 4 bulan. Setelah itu gue punya terinspirasi lah, karena gue sering keluar kota ke Jawa terutama kan, banyak jajanan-jajanan angkringan kan di situ kan. Di Jawa sendiri pun kayaknya angkringan di mana-mana rame kayak gitu kan. Nah, gue punya motivasi, kayaknya gue buka angkringan seru nih. Gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya ya udah cari modal, bukalah angkringan. Baru berjalan sih belum ada setahun kan, baru 10 bulan muncul lah ide, ya udah angkringan kita buka kayak gitu. Jadi terinspirasi juga maksudnya. Kayak gitu. Terakhir mungkin Bang Doni ada pengalaman dari awal. Dia lengkap paketnya nih. Nah, ini paket lengkap gitu. Banyak loh. Gue ngerangkum dua-dua ini berarti ya. Satu di outlet, satu lagi di makanan. Jadi gini Bang, awal emang pertama kali gue bikin outlet ya. Dulu outlet mungkin di Jackmania masih gitu ya, belum terlalu banyak kayak sekarang. Nah dulu awal mulanya karena ada ketertarikan dari
tempat gue nongkrong lah bahasanya, tempat anak-anak tuh kalau biasa mau nonton. Nah di situ kita punya base camp, di situ punya 10 orang situ juga, dan dia mulai tertarik katanya kalau bisa lu bikin outlet aja sini buat ngumpul anak, jadi anak yang dari mana nggak kayak anggota lu biar nggak kemana-mana belanjanya. Nah coba deh, cuma gue di situ belum ada modal, intinya gitu kan, modal dari mana? Pasti kan buka outlet itu nggak kecil. Nah, akhirnya ada teman di rumah yang dia kerja di luar yang lumayan gajinya adalah coba ngobrol sama gue. Gue mau usaha nih, dia bilang gitu. Enak usaha apa ya? Nggak tahu gue. Kalau gue pribadi, gue sih pengen punya outlet merchandise Persija Jackmania. Karena apa? Gue punya wadah tempat di mana gue punya anggota dan di Condet juga udah mulai banyak waktu itu juga ya udah. Nah, dia nanya berapa kurang lebih modalnya? Aduh, bingung juga gue coba nanti. Tapi kalau ngomong modal langsung buka outlet gede gitu kan lumayan pasti kan seenggaknya. Nah tapi di situ gue cuma berpikir kayak 2 juta cukup kali. Gue ngomong gitu. Ternyata 2 juta itu belum terlalu. Cuma nggak apa-apa lah modal iseng, dia berani mau nyemin gue modal coba dan nggak apa-apa ya. Udah gue pinjam 2 juta. Gue coba. Nah tapi tempat nongkrong gue itu sebenarnya dulunya emang awal mulanya ada jual merchandise, cuma merchandise alat gunung. Jadi sama nyewain juga alat gunung buat yang doyan nanjak ya. Akhirnya gue coba kolaborasi sama dia, gue naruh barang situ, tapi lama-lama kalah dia emang sepi, barang-barang dia tersingkir, barang-barang gue masuk, nah lumayan deh dari situ. Ternyata lumayan ya, gue pertama beli sama anak Jeep juga ya, mantan pengurus dulu yang ada. Dan di situ gue karena pemula belum berani nyetak sendiri, belum produk sendiri, karena nggak ya tarik namanya awal kan, cari pangsa pasar dulu. Ya udah, akhirnya udah oke. Dalam berapa bulan uang itu gue udah balikin, malah yang mau minjem itu ngeliat rame, dia mau berani bayarin itu tempat malah. Gue bilang nggak mungkin bang, karena itu tempat kita nyewa dan orang asli situ. Kedua ini pun kita tempat emang kontrak murah juga harga teman. Nah malah awalnya kita dapat di situ buat outlet, ternyata ada lahan di belakangnya kosong, kita pakai, disuruh yang punya rumah buat sekalian sekretariat anak-anak, udah bongkar aja udah. Jadi kita outlet juga, sekretariat juga di situ belakangnya. Nah mungkin dari situ bang. Nah kalau buat mau masalah makanan ya setelah nikah sih intinya gue, karena awal istri kerja, tapi pas kebetulan gue gak pacaran nih, gue langsung nikah, taruh. Iya. Kebetulan sama istri. Mantep ini. Iya kan? Kita ngomong lah namanya ini nggak pacaran, ibarat kata persiapan buat menjang kesana kan beda lah sama yang pacaran udah punya pegangan masing-masing, udah punya apa ya. Nah akhirnya gue bilang sama istri gue, waktu calon ya maksudnya, kalau gue bilang gue orang usaha bukan orang kerja. Kalau kerja mungkin gaji sebulan ada, tapi kalau orang usaha ya gitu, ntar ada rame ada sepinya, namanya usaha kan. Kira gue coba jelasin, oke dia mau. Setelah itu si berjalan gue nikah sama dia tetap kita udah komitmen, dia oke nggak mau kerja lagi, dia mau jadi istri yang benar-benar ngurus suaminya. Akhirnya coba gue daripada dia nggak punya kegiatan, ya kan gue ada modal kecil-kecilan, nah gue buka dia tuh usaha-usaha kecilan gue itu makanan buat dia sehari-harinya gerak juga, selain dia punya tugas di rumah buat ngurus suami sama kadang-kadang karena istri juga nggak jauh dari rumahnya orang tuanya, nggak, gue tetap orang Condet juga istri ya, jadi bisa kontrol dan ya udahlah apa-apa lah, dia bikin makanan. Setelah makanan itu pun dulu emang terinspirasi gue jual karena dekat outlet gue itu ada makanan itu. Nah makanan itu ya kayak lumpia itu. Nah terus kedua istri juga dekat rumahnya ada lumpia. Nah coba gue belajar, kita jual itu aja, coba gimana? Ya alhamdulillah sih bang, sampai sekarang udah lumayan bang. Harus dibawa nih bang. Gue bawa tadi, udah bawa Bagus, Pak. ada nggak masih? Kalau nggak ada berarti gue Dari masih dia kata. yang penting nanti dicoba dipromosin aja sama info. Nah, Bang, lanjut. Ini kan tadi kita udah tahu ya cerita dari Bang Cupai, dari Bang Doni, Bang Aslam, asal usulnya mereka gimana buka usaha. Nah, sekarang kita pengen tahu nih modalnya itu bisa diceritain nggak, gimana cerita dapat modalnya, mungkin pinjaman dari
ke bank atau dari teman atau dari memang dari keluarga. Jawab. Nah, mungkin siapa dulu yang menjawab? Ini Bang Doni kan Kan tadi. tadi- Gue tadi udah jawab maksudnya Iya. Iya. Mungkin, outlet kalau ah, gue pribadi tadi gue kan yang gue bilang nih Iya. kalau outlet pribadi tadi teman gue kan yang Ah. gue bilang kalau yang buat makanan mungkin gue punya dana ada ya enggak makan itu waktu itu juga nggak terlalu gede lah modalnya sedikit ada kita punya tabungan. Nah karena gue emang jiwa gue juga usaha ya dari dulu dari setelah gue keluar sekolah pas sekolah pun gue orangnya udah demen usaha karena emang kayaknya sih kalau orang banyak situ bilang keturunan bokap lah Iya. bokap tuh emang Udah jiwanya usaha turun-temurun ya. jadi tuh udah dapat Ah. turunannya dari gitu jadi intinya modal pribadi Ah. tapi nggak harus gue harus pinjam bank yang Iya. nantinya takutnya wah haram deh nggak berani gue kedua juga ada ya tahu sendiri kan kalau namanya minjem gitu Iya. Mungkin siapa? Jawabnya sama Mas Sam. oh ini modalnya oke Dari Rex santai ya. Kaget lagi buat modal gua ya kan. Kalau awal pertama usaha modalnya dari mana ditanya, gue jawab, gue jual motor. wow. Awal pertama kali gue buka seafood itu, kan awalnya kan tadi gue bilang seafood kan, itu pertama kali banget gue bikin usaha ya, gue jual motor. Karena waktu itu kan gue sempet 7 bulan tuh kan, nggak ada kerjaan lah, tabungan event ya habis karena kan buat nutupin kehidupan sehari-hari kan anak butuh pampers lah, butuh susu dan lain-lainnya dalam kehidupan rumah tangga. Yeah. Ya mungkin Bang Adit paham karena Bang Adit udah berkeluarga juga kan. Akhirnya 7 bulan gue sempat nganggur, gue bingung tuh gimana caranya gue bisa dapat pemasukan lagi sedangkan situasi masih pandemi kayak gitu kan, nyari kerjaan pun agak susah kayak gitu kan. Akhirnya gue punya motor inisiatif, yaudah jual aja satu motor. Berarti satu motor tuh buat. Iya, Modal awal. modal awal seafood itu ya pertama kalinya kan. Udah gue jual langsung, laku, langsung tuh. Cari beli gerobak, cari tempat lapak, buka usaha seafood kayak gitu. Namun seafood itu nggak bertahan lama. Yang tadi gue bilang cara pengolahannya itu emang agak rumit lah, capek, bener-bener capek banget. Itu hanya bertahan 4 bulan. Setelah itu gimana caranya yang cara pengolahannya lebih mudah kayak gitu kan. Kayak angkring kan cara pengolahannya lebih gampang, belanjanya pun lebih deket jaraknya kan, dari rumah gua ke Kebayoran, pasar Kebayoran Lama kan paling lama 10 menit, hitungan dari Kebonjeruk ke Kebayoran Lama 10 menit lah, pasar itu kan lebih gampang. Namun kan setelah itu kan ya pasti kan kita membuka angkring kan harus cari modal lagi kan, gimana caranya, ya udah kerja apa aja mungkin bisa dapat modal buat bikin usaha angkringan kayak gitu. Jadi setelah gua nggak dagang seafood lagi, usaha seafood, gerobak seafood gua jual, gimana caranya cari tambahan buat buka beli gerobak angkringan. Setelah itu ya beli bahan-bahan kebutuhan lainnya buat kebutuhan usaha baru angkringan, bayar lapak kayak gitu. Udah gimana caranya ya gue kerja sampingan apaan aja penting halal buat bikin usaha lagi gitu Bang Adit. Itu sih. Mantap. Bang Tupai nih. Nah, Bang Coba ini. Ya kalau gue pribadi sih awal emang dulu kan setelah lulus sekolah gitu ya emang belum kerja lah, keadaan itu belum kerja ya, mau buka outlet tuh awalnya minjem duit dari orang tua gitu kan, minjem duit dari orang tua dulu dikasih sama kayak mana itu 2 juta dan gue berpikir wah gue harus manfaatin bener-bener nih, walaupun dulu ada peribahasa kasar laris manis Tanjung Kimpul, duit dagang habis duit kumpul, ini mah enggak, duit kan enggak kumpul-kumpul, makanya bilang orang tua ya udahlah tetap jalanin dengan gue punya duit ngumpulin dan bla bla, akhirnya gue kerja sampai sekarang. Ya itu gue salah satu, gue kerja pas gue udah kerja itu outlet besar-besarnya gue kerja di salah satu operator lah, intinya gue jadi supervisor di situ. Nah gue di situ punya modal, gue udah tuh gue tutupin modal di situ, duit orang tua pun udah gue balikin istilahnya, walaupun gue minjem udah terlalu banyak nih sama orang tua gitu kan. Cuman kalau orang tua kan pinjem nggak ada ikatan, kalau ke bank ada ikatan mungkin ya, kalau gue nggak, ke orang tua dimodalin di situ. Dan gue punya gaji gue modalin lama tahun sampai sekarang ya, alhamdulillah. Itu emang dari awalnya sih kalau dibilang dari orang tua sih awal-awalnya gitu. Dan itu outlet berdiri gue dari 2008, sekarang 2021, 21. hampir 12 tahun. Dan alhamdulillah sekarang, dari dulu kan kalau ruko itu gue nggak nyewa gitu, jadi tempat orang tua dibikinin tempat di situ. Gue yang penting gimana caranya otak gue gini, nih gue di outsider kan gini bang, gue buka tokonya itu di daerah perbatasan yang orang-orang itu aneh, ngapain sih lu dagang baju Persija gitu. Dan dulu itu mungkin kalau diceritain dulu awalnya atribut mungkin di BRI Kalibata itu dulu rasis lah gitu ya. Dari situ gue belajar rasis, mungkin kalau sampai sekarang gue dagang yang rasis laku bang. Cuman tujuan gue lama-lama gue alihkan nih, darinya gue buat base camp, buat ngumpul anak-anak. Nah dari sekarang
yang rasis gue tinggalkan bang, walaupun ada rasa gini, wah nanti kalau gua nggak jualan rasis dagang gua nggak laku. Itu mindset itu gua rubah, tapi gue di sini gue mikirin gue harus dagang yang orang bisa baju dipakai di mall, dipakai pengajian, karena kan yang nonton Persija juga kan dari santri, dari mana. Gue mikir ke arah situ, polisi, bahkan ada TNI. Gue jadi berpikiran, oh ya udah, gue harus cari modal lagi, gue harus punya duit tabungan, gue harus bla 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 bla. Mungkin ya dari situ, dari modal pribadi sampai sekarang pun alhamdulillah sih udah masih berdiri juga gitu. Walaupun sekarang nyewa sendiri di rukonya gitu, agak besar gitu. Makin gede. Alhamdulillah gitu aja sih. Ya kalau nerapin dari abang bertiga emang harus berani ya. Benar, keberanian. Namanya keberanian dulu ya untuk Usaha ya, harus berani. Tapi usaha juga nggak bisa ikut-ikutan juga bang. Kalau Iya. sudah usaha kita ikut-ikutan orang banyak Ya, nih. paham. Gua sedikit cerita gitu. Karena gini mungkin kayak bang Lani, basicnya udah usaha. Ada tipikal orang yang dia punya duit tapi dia nggak bisa usaha. Benar. Ada orang yang nggak punya duit tapi tekad dia besar buat usaha. Contohnya kayak gua Maslam, mungkin Bang Doni juga gitu kan ya, tekadnya besar. Tapi yang lebih parah lagi orang nggak punya duit nggak mau usaha, itu yang lebih parah gitu. Kalau dibicara gitu kan. Itu intinya kemauan sama ini, jangan ikut-ikutan lah. Basic kita apa ya kita jalani. Jalanin. yang penting Sesuai sesuai keinginan. kemampuan juga. Kemampuan. Oke, semangat ya. Semangat. Harus tuh bang, semangat bang. Benar lah. Ini sebenarnya kalau outlet kan mungkin udah lumayan banyak ya, lebih banyak lah daripada abang-abang yang jual makanan gitu. Sebenarnya kayak cukup menarik juga terkait dengan makanan gini bang. Pertama kan Bang Aslam jualan angkringan, tadi kan udah ngomong inspirasi di Jawa masih ramai, pun di Bang Doni juga. Nah Bang Doni mungkin karena kan ada saingan gitu terkait dengan lumpia dulu kan awalnya di situ. Kenapa sih pada akhirnya bertekad gitu untuk gue makanan ini dan gue pede gitu untuk masak itu gitu. Siapa ya? Aslam dulu apa ya? Keringat. Sweet. Berdua kan Bang makan. Duluan. Gue duluan ya. Jadi gini, kalau gue gini bang. Tapi apa itu pertanyaannya? Ya, kenapa bisa pede gitu untuk masak itu gitu? Oh, kan kayak tadi gue bilang, terinspirasi pertama karena waktu yang dekat outlet gue pertama kali kan. Kedua, bini juga jajannya itu waktu di dekat rumahnya. Nah, intinya, nih gue lihat nih makanan ini satu mungkin menarik dan unik, dan kalau di Condet itu waktu pertama gue beli itu kayaknya jarang, langka banget. Mungkin orang jarang pernah nemuin karena beda lah itu model burger, tapi bukan burger, bukan pakai roti, pakai kulit lumpia. Nah, di situ yang gue lihat menarik dan enak, dan rasanya waktu itu emang gue nyobain waktu pertama gue belum jualan itu, gue nyobain dagang itu enak karena yang jaga outlet aja doyan, anak-anak atau tamu-tamu yang ke outlet yang mau datang atau dari pengurus pusat dulu waktu hadir juga gue sediain itu doyan semua rata-rata. Nah, akhirnya nggak ada salahnya gue nyoba waktu kan, bini juga doyan juga, itu deh. Kedua pasar juga dekat kan. Nah kebetulan bini juga kalau buat namanya masak lumayan pintar lah dan enak ya, kalau gue bilang gue pribadi, oh udah dah coba. Nah akhirnya coba bersaing. Nah tapi sampai saat ini di Condet tuh yang dagang lumpia-lumpia gitu kayak gue ini udah banyak, dan tapi tetap gue orang yang berani bersaing. Kalau namanya berdagang bersaing itu tantangannya malah gue lebih tertantang daripada yang nggak ada saingan, malah ya pasti. Tapi intinya dari tantangan itu gue bisa belajar bisa mengembangin lagi. Nah tapi yang waktu pertama gue belajar dari situ, gue hanya dapat satu doang, ibarat kata hanya satu dapat menu. Nah, di sekarang yang gue pakai menunya gue bisa, tadi gue bilang Bang Adi, kayak topping-toppingnya udah gue main tambahannya lagi. Tadinya hanya daging ini, gue mainin lagi, gue olah lagi buat ada menu pilihannya lagi, jadi nggak monoton daging pakai itu aja. Nah gue tambahin menu-menu tambah itu. Nah alhamdulillah sih sampai sekarang nggak hanya yang tadi Bang Adit udah nyobain. Wah, gue pilihannya kan ada tuh beberapa Ayam. Gue belum nyobain ya. Nah mungkin tapi nanti kalau emang masih ada silakan aja kan. Oh, kayak Condet ada. Tunggu aja mampir ya, kalau kurang tunggu mampir. Jadi kalau nggak lu bisa di merchant kan udah ada di gue, toko merchant gue udah ada. Mungkin itu aja. Lewat promosinya Pak. Iya lah. Aslam gimana? Kenapa pede? Iya kenapa pede? Ya karena usaha gue Bang Adit. Kalau gue nggak pede, ngapain gue usaha itu? Nah itu dia maksud gue, lu kan bukan orang Jawa gitu kan? Bukan. Lu pede gitu buat masakan Jawa gitu. Oh gitu. Oh, Orang iya, Jawa bener, gitu. bener. Bener. Iya kalau Mereka gue sih sih emang yang pribadi orang Betawi ya, Iya. Betawi asli. Sedangkan bini gue orang Sunda. Ini Pak. Orang Bogor aja lu. Iya
ini Wah, ABC, anak buah Jupai. dua-duanya di Bogor ya. Lanjut lagi nih, apa Lanjut, lagi? Tanya apa? Iya. Ya kan bukan lu sebenarnya orang Betawi gitu. Iya, Betawi. Bisa aja lu misalkan masak soto Betawi gitu atau lu bikin cak atau apa gitu. Tapi lu memilih angkringan karena lu terinspirasi dari ramenya angkringan di Jawa. Ya. Jadi kan ya namanya di Jakarta ini kan banyak orang yang pengen cari tempat tongkrongan kayak gitu. Apalagi ABG zaman sekarang kan kalau tiap malam kan kadang mereka bingung, aku punya tongkrongan di mana nih? Iya kan ya. Makanya itu gua bukalah angkringan kayak gini nih. Jadi kan sembarian kayak buat orang nyari tempat tongkrongan yang kayak dari dulu awal pertama kali gua buka kan sampai sekarang itu orang masih datang ya. Mungkin kan gua nggak tahu entah itu kenyamanan apa kayak gimana, apa menunya enak kayak gitu kan. Nah, berhubung bini gua juga bukan orang Jawa, tapi dia mau belajar dalam artian gitu. Gua belajar cara masak kayak sate-satean di bacem, nasi kucing, nasi bakar, entah menu-menu lain. Bini gua belajar kayak gitu karena kan ya kalau gue sama bini gue nggak belajar, ya gue nggak akan bisa kembangin usaha ini kayak gitu loh. Itu aja sih banget itu. Oh, belajar intinya. Itu yang mau belajar. Dan ini tapi sebenarnya ada meniru juga kan ya Iya. kalau untuk makanan gitu. Ya Meniru dan- sebenarnya hampir sama kayak di Jawa sih sebenarnya. Kan paling kan yang membedakan itu kan hanya resep. Kalau makanan itu kan membedakan hanya resep. Pasti kan Iya. kayak setiap restoran dia punya resep tersendiri yang nggak boleh orang tahu. Kayak sama halnya kayak gue kayak gini. Kayak gitu. Kayak orang waktu itu sempet pengen nanya-nanya resepnya kayak gimana sih bang, kayak gini-gini. Ya ini rahasia dapur coy. Kalau gue kasih tahu ntar gak enak. Ya bener. Ini bentar lagi tipe bukan. Gua harus belajar banyak. Oh, Pemda bagus tuh. Bang. Harus belajar Speknya banyak. bagus nih, Pemda tuh bukan situ. Cuma basic gua belum sampai makanan lah. Nah, ini ada lagi nih untuk Bang Aslam sama Noni. Dalam usaha makanan itu kan mau nggak mau kan gimana ya? Kita sehari itu harus habis ya. Namanya jualan makanan. Kalau nggak laku, ya istilahnya buang atau gimana. Nah, Bajir. Nah ini cerita ada nggak sih strategi khusus yang dijalanin dalam usaha makanan itu? Maksudnya hari ini kalau nggak habis gimana? Pokoknya strategi khusus gitu misalnya Olah makanan lagi juga. rame, waktunya lagi rame. Olah bahan Nah, baku. Keringan tuh nih, mungkin Bang Aslam dulu. keringan cek. Kalau strategi kita lihat hari juga bang. Hmm. Gini loh, kalau hari weekday itu kan biasanya orang nggak terlalu banyak buat nongkrong, jadi kita stok makanan itu ya terbatas aja. Beda kalau di weekend. Kalau weekend itu kan pasti orang banyak yang berkeliaran, apalagi malam minggu orang mau pacaran. Bingung nih punya tempat nongkrongan di mana? Ya kan angkringan Jack aja nih. Bisa pojok-pojok, hujan nggak hujanan. Ya kan wifi ada. Wih, Ya kan pacaran berdua nonton film, kan enak banget. tapi wifi keren sih. Gratis wifi. Berapa Kamar kalau mandi orang ada. pesan es teh manis doang tuh di situ? Ya nggak Yang masalah, ada bang kayak Ada gitu. ya? Kayak ada orang mesen es doang ya kan buat main game, ya nggak masalah. Kalau di customer gua kok jajan Benar, benar. dibayar, kali Oke. kita. Benar, oke. Sebenarnya ya kalau misalkan nggak habis, kalau gua waktu itu sebelum gua buka usaha gua nanya dulu sama orang Jawa. Sistemnya kalau nggak habis ya udah buat makan keluarga segitu aja. Yang penting keluarga kenyang. Itu gini, gue emang kalau makanan itu kayak punya kadaluarsa lebih cepat, Nah, ya kan, daripada barang atau kayak baju. Kalau baju kita mau berapa lama pun ya nggak basi. iya nggak pasti. Cuma nanti kalau jelek-jeleknya ya kita obral, ya kan, harganya mau ntar harga modal atau di bawah modal, ya kan. Nah kalau makanan bingung kan. Nih, kayak contoh gue banyak di bagian sayuran kan yang paling gue belanja gue gini. Nih gue alhamdulillah makin kesini gue alhamdulillah barusan mana nih bini juga udah mau sedikit mematikan online dulu nih karena nggak ada yang bantu. Jujur kalau gue boleh baca lagi rame katanya ya udah karena gue post hari ini lagi diminta infokom, jadi nggak apa-apa lah. Nah akhirnya kalau gue gini bang, gue tergantung lihat benar hari ngaruh kadang-kadang. Nah kalau buat makanan gue Senin sampai Minggu itu jadwal gue, Kamis gue tutup. Senin, Selasa, Rabu gue buka, Kamis gue tutup, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah tapi di saat Jumat Sabtu itu gue lebih ke malam, sampai malam, sampai jam 11 malam. Biasa jam 10 gue mainin lagi, sejam lagi jajan jam 11. Nah di situ kebutuhannya berarti kan gue naikin lagi dong. Tadi ya gue belanjanya sekian gini. Tapi kalau misalkan gue lihat dalam waktunya basi nggak basinya berapa awetnya, ya baik lagi gue belanjanya aja. Gue pede kalau misalkan gue lihat hari ini oke-nya bagus. Apalagi lihat sekarang ya udahlah gue naikin tingkatnya. Tapi kalau misalkan agak sepi, ya gue kurangin. Karena kedua juga pasar ke rumah gue nggak jauh kok. Jadi gitu. Jadi berkata gue gampang lah belak baliknya.
dan termasuk kalau menu yang kalau lagi habis, gue biasanya kalau emang itu bisa sifatnya gue bolak-balik pasar, ya habis bentaran gue, misalkan offline-nya ya maaf habis, tapi ntar jam sekian ada lagi gitu. Tapi kalau misalkan online-nya ya gue opin dulu data ininya, maksudnya di menu yang kosongnya. Nanti pas gue udah belanja lagi, gue udah olah lagi, gue onin lagi. Nah, jadi gitu. Jadi emang kalau makanan itu kita ditargetin putar otaknya lebih matang daripada kita punya outlet itu ya. Ya kan, kalau makanan bener nggak tahan lama ya. Ya, Ada expired. iya ada expired deh. Cuma kalau buat olahan-olahan yang kayak frozennya, gue alhamdulillah sekarang udah punya mesin freezer dingin. Jadi intinya gue udah alhamdulillah, apalagi sekarang tadinya gue beli per piece, sekarang gue udah mulai pakai kartonan lah, pakai besar lah gitu. Nah, doain aja mudah-mudahan bisa buka cabang. Ya paling gitu, kita pintar-pintar kita balik lagi. Kalau kata bokap begini, gue belajar, tetap kan gue bilang, nih buat temen-temen yang mau usaha juga kadang dulu bokap pernah bilang, gue pernah mau belajar bokap usaha, Pak mau buka ini Pak, tapi rame nggak ya? Tapi ntar ini nggak ya? Kalau lu masih ragu kayak gitu, lu mending tidur aja lagi. Nikmati tidur lu sampai lu bosen dengan tidur itu sebenarnya enak. Ya, tapi kan lama-lama tidur nggak, apalagi di masa kayak gini, apalagi itu di masa depan kita mudah-mudahan cerah gimana caranya kita bisa berkembang. Ya nggak mungkin kita tidur dengan mimpi enak tapi bisa jadi kenyataan kan. Ada mimpi juga. Kira ya udah kata bokap gitu, oh berarti lu kalau kayak gitu berarti lu nggak punya semangat, nggak punya keyakinan. Jadi gitu, lu kalau mau usaha lu harus yakinin aja hati lu kalau lu bisa dengan usaha kayak gini. Ya udah, termasuk makanan. Walaupun emang kalau gua awal mula gua buka outlet itu kan ibarat kata ya gua bilang tadi, kadar luasa basinya enggak, ya basinya paling ketinggalan model lama apa gimana kan, yang kira ntar kita harganya lebih kita murahin dari awal kita jual. Tapi kalau makanan ada kadar basinya berapa hari expired, apalagi sayuran, ya mau nggak mau kita punya otak, kita pemikiran kita ya lihat dari segi pemasaran hari itu dan besoknya gimana, belajar lah tiap hari. Nah disitulah kita dapat ilmunya itu bang, supaya nggak mubazir mati. Kalau nggak mubazir gue sih alhamdulillah selama ini ya nggak ada yang sampai kebom. Kalaupun emang ada ya paling ya kayak Bang Aslam bilang, kita kasih, gue punya saudara, punya tetangga yang kiranya ini. Tapi gue juga ada promo-promo khusus sih tiap Jumat, biasanya Jumat berkah. Jadi alhamdulillah paling kita kesituin aja bang gitu. Nah ini kalau untuk makanan gitu ya, menjaga rasanya itu ada trik khususnya nggak? Jadi rasanya konsisten gitu. Ya harus ya, karena nih Bang Aslam aja gue lagi misalnya gue ngejualan makan sendiri. Kalau gue gini bang, jualan makanan itu pertama cita rasa ya yang ngejual. Contoh kayak kita jual namanya pecel ayam. Kalau buat ayam pasti semua tempat rasa sama, digoreng atau dibakar. Cuma yang bikin rasa bedanya apa? Di sambal. Ya di sambal udah bagus, udah enak. Nah kalau gue pribadi, gimana cara waktu gue beli enak? Nah enak apalagi satu, enak, murah, isinya banyak, komposisinya kan. Nah itu yang bikin orang-orang yang gimana caranya narik customer, narik orang tuh betah sama kita atau jadi pelanggan tetap kita, yaitu cita rasa harus dipertahanin. Gue nggak mau nanti tiba-tiba contoh ada produk yang gue pakai tiba-tiba habis, gue harus ganti produk lain. Nah sebelumnya gue tester dulu bang. Kalau contoh kayak maaf nih, kemarin gue bilang daging gitu kan, daging gue lagi 2 hari kosong. Pernah gue 2 hari kosong, gue on off tuh. Karena apa? Seluruh daging cuma beda merek aja habis juga. Jadi otomatis nggak ada barang kan, berarti menu itu gue matiin dan emang nggak ada kosong semua. Jadi pas pernah ada yang biasa tuh produk gue pakai, tiba-tiba gue ganti, kecewa, komposisinya agak bentuknya gimana, rasanya kurang, ya udah. Tapi mudah-mudahan sih gue dari emang awal, karena ini pemula, dagang makan pemula, next gue bisa belajar racik sendiri daging itu, olahan dagingnya ya mudah-mudahan bisa ngerjain sendiri tanpa harus kita beli yang di frozen itu. Jadi pengen sih kayak gitu. Jadi tetap namanya usaha makanan, kita kualitas rasa harus dijaga, nggak bakal bisa sembarangan.
sembarangan, udah Harus siap-siap standar, ditinggal ya. pelanggan atau orang beli sekali cukup sekali dan terakhir kali gitu. Rasa gimana? Kalau mempertahankan cita rasa makanannya? Kalau yang masak semuanya selalu bini gue Bang Adi. Jadi gue bingung bumbunya apa. Cuma kalau dibilang sama customer sih rasanya enak. Sambelnya sih maksudnya kan. Ya bener kata Bang Doni, citra rasa yang harus kita jaga. Yang kedua juga ya kenyamanan. Gitu kan, karena kan orang makannya di tempat, namanya angkringan kan pasti lesehan. Gimana caranya kita bikin orang itu ngerasa nyaman saat mereka datang ke tempat kita? Itu aja sih Bang. Paling selain jaga rasa juga menjaga tempatnya gitu. Iya, kenyamanan. Nah, ini kan tadi udah panjang lebar sama Bang Aslam, sama Bang Doni tentang makanan. Sekarang kita ke Bang Cupai. Bang Cupai kan kita tahu ya outlet Oren Kota Hujan itu kan besar sekarang ya. Ada nggak sih Biasa aja sih, cerita persiapan awal? Cerita persiapan awal dalam buka usaha outlet itu. Kalau dibilang yang tadi gue bilang dari awal ya, pertamanya kan gue emang tujuan gue buka outlet itu buat di samping buat base camp juga buat intinya bukan keuntungan lu dah ya awalnya kalau di sport itu buat sarana anak-anak biar warga minimal orang kampungan gue itu suka sama Persija lah gitu kan. Gue nggak mikirin keluar yang sekarang online sedang gencar-gencarnya Bang ya, namanya dagang makanan kan online sekarang sedang ini ya. Tapi gue lebih mikir wilayah gue dulu nih yang selingkup gue nih beli baju Persija itu gampang dan orang tadi aneh itu toko baju Persija toko apa sih tadi dia nggak tahu otomatis dia jadi mau beli mau coba buat main bola jadi jersey dan lain-lain gitu. Kalau untuk artikel emang dari dulu gue seperti gue bilang yang tadi ada dulu dagang kalau baju rasis yang kayak ya maaf ya ada kata-kata yang kayak ngatain rival lah itu paling laku sebenarnya Bang. Kalau artikel-artikel Rasis itu kayak paling gitu. laku. Cuman di satu sisi gue mikir gitu tuh. Nanti orang pakai waktu dulu sih sempat tapi udah 2018 ke atas sih gue udah nggak pernah pakai yang kayak gitu ya. Dulu sering gitu karena gue berpikiran gini, kalau orang pakai nanti di jalan nanti kena atau kenapa-napa, satu kita bukan ngomong dosa ya, kita pasti kena juga. Iya. Nanti beli atributnya di mana? Di toko situ gitu. Gue berpikir, Iya. nah tapi dalam kurun waktu itu anak-anak sampai sekarang nanyain tetap ada Bang, ada baju rasis, gue harus berubah. Caranya gimana? Oh caranya gini, gue harus berani keluarin passion rasis itu di dunia supporter gitu kan. Nah, gue cobalah stop di belanja gue buka join sama temen konveksi lah intinya perintis dari awal akhirnya gue buka dengan tema-tema baju Jakarta Persija dengan tema-tema yang bisa dibawa orang buat ngaji buat sholat buat kemana intinya nggak ada berbau dengan kata-kata gitu lebih orang-orang akan lebih respect itu ketika kita menimbulkan sesuatu yang dibilang wah ini Persija keren lo, oh Jakmania keren lo dewasa walaupun dulu kita dewasa ya cuman sekarang lebih dewasa gitu kan ya kalau dulu gitu. Nah seiring waktu gue sempat drop wah sepi nih ditanya rasis karena gue emang tujuan buat tidak keuntungan tujuan gue untuk gimana cara lingkungan gue dukung Persija RT alhamdulillah Bang dari situ yang beli juga dari santri bahkan dari pihak kepolisian dari tadi gue bilang itu semua sekarang udah mulai respect dan timbul di 2020 ini gue mengeluarkan artikel gue bilang gini oke, rasis udah gue stop passion tentang Persija stop nah sekarang gue mau mulai nama outlet gue sendiri Oren Kota Hujan yang tadinya enggak gue tongolin sekarang gue tongolin jadi gue lebih by step nih gitu gue kayak orang wah nih brand baru gue jual itu cepet anjlok Bang karena orang akan tahu Oren Kota Hujan apa sih kan gitu Bang kita harus ngimbangin dulu nih pasaran yang dia mau apa nih artikel nah sekarang kayak gini nih Bang bukan promosi pakai nih karena gue lebih gencar lain OKH Oren Kota Hujan itu Bang paling banyak di artikel alhamdulillah ternyata setelah gue coba-coba ya bukan coba sih intinya gue jalanin ya ini produk termasuk paling ramai Bang, udah sampai hampir se-Indonesia sih kemarin ngirim ke Papua, ke Sulawesi, banyak itu Bang, ada yang mau jadi dropship, cuman gue berkembangnya gini ya lagi-lagi mungkin ini berkah dari gue usaha ya sekarang gue mendapatkan keuntungan ya kalau udah berjalan kan kalau udah besar kayak gini nyari keuntungan Bang kan? Tapi gue di satu sisi gue sebagai koril nggak mungkin juga gue menyediakan baju yang menyesatkan kalau bisa orang yang cinta Persija datang ke toko lihat Persija keren-keren nih, itu membuat daya tarik anak-anak lebih kepada siar aja sih gue. Untuk Bang Doni, karena outlet nih, kira-kira. Kalau gue kayak gini sih emang awal pernah namanya jual rasis pasti ya. Aku Kalau balik lagi kita mikirin keuntungan, wah enak, bahasa enak cuma benar. Bagi kita saking udah kesini makin dewasa lah ya. Keuntungan kalau kayak gitu nomor 2 dulu deh. Yang penting
produk yang bisa dari basis keuntungan lain kan banyak sebenarnya ya. Nah, kalau artikel gue nggak terlalu banyak juga sih Bang, kalau gue karena gini, outlet gue itu beda sama outlet yang lain ya. Mungkin outlet lain benar-benar punya target, dan kenapa mungkin Bang Coy ngontrak ya. Pertamanya makanya gue nggak punya target bang. Nggak ngontrak kan? Kontrak. Tuh, berarti seenggaknya kan kalau ngontrak itu punya target Iya, dong. sekarang Ya, bayar benar. juta Ya kan? gitu. Nah iya kan, iya pasti lah. Puluhan. Bener ya, apalagi gini Bang, gue gini, jualan atribut Persija itu maaf ya, kalau gue dari segi ekonomi itu bahasa musiman. Di saat Persija, gue ngalamin soal gini Bang, waktu di saat gue masih ngontrak itu pernah, makanya gue balik ke rumah dan nggak ngontrak. Outletnya emang kalau bilang mungkin dibilang kayak dulu secret Jackmania waktu di Menteng ya, kotak ajaib dibilang itu dulu. Nah outlet gue juga mungkin bisa dibilang kotak ajaib, hanya ukuran nggak gede kayak outlet teman-teman yang punya di sekarang. Nah tapi gue nggak lama nggak ngontrak. Nah itu dia, karena gue lihat, gue belajar dari sebelumnya Bang. Sebelumnya itu kita dulu Persija main, kenapa gue bilang musiman? Persija dulu main di Bang Solo terus, bener nggak? Iya. Itu main Solo ini kita Persija Solo, Persija Jakarta, bener nggak? Akhirnya itu ngaruh buat yang pada punya outlet. Ya. Betul. Nah ngaruhnya apa? Udah gitu sekarang pernah kemarin setahun kita Liga mati, otomatis yang punya outlet teriak Bang. Ngaruh, makanya kenapa musiman. Jadi kalau misalkan Persija atau liganya nggak berjalan, ya outlet ini sedih, ya kan? Tapi kalau misalkan berjalan, apalagi Persijanya bagus, alhamdulillah. Jadi pengaruhnya bagus Bang. Ya jadi gitu, jadi intinya kayak gue, maksudnya kenapa gue bilang artikel. Jadi gini, kalau gue outlet itu hanya nggak punya outlet yang bener, intinya nggak punya target sih sebenarnya. Kalau yang penting ada aja, walaupun nggak ikutin perkembangan. Tapi kalau misalkan untuk jersey kan mungkin ya gue mengutamakan, karena jersey itu orang yang paling kita cari dibanding yang makanya t-shirt yang mungkin desain. Nah gue orang yang mungkin agak sedikit kurang lah, bersih kurangnya, karena banyak teman-teman outlet itu emang desainnya bagus-bagus. Gue paling ya ada sedikit. Nah paling nanti tambahannya balik lagi ke konveksi, maksudnya kayak ada teman-teman yang buat dari gue mau bikin wilayah nih, bikin ini, nah itu kita kerjain juga. Yang bikin gue ada ulang tahun anniversary kita bikin juga. Nah, paling kayak gitu Bang. Jadi kalau buat artikel pertahanin apa gimana caranya, ya paling ada sih gimana caranya supaya nggak membosankan juga, ya kan? Cuman datang ke outlet itu aja gimana. Beda pasar, beda. Beda pasar, beda ini. Cuma tapi balik lagi gue yakin sama teman-teman yang outlet yang kontrak itu mereka harus punya target. Iya. Gitu. Usaha Ya kan? Ada target segala iya, pusing ya kan, bener nggak? Kalau punya target, balik lagi ke situ Bang. Kalau punya target, kayak gue kan gue bilang, gue pribadi insya Allah aman lah, karena gue karena satu kontrakan gue nggak kontrak beda sama gua. nah itu kan pasti kan gitu. Nah makanya gue nyaman aja lah, karena ya alhamdulillah yang penting ya walaupun artikelnya gue kalah bersaing sama outlet Usaha banyak Bang. Gitu. Berapa 3 lah. Gitu. Iya kan. Jadi gitu. Jadi nah salah satu yang Bang Sam bilang, Bang Cupai bilang gini, kenapa kok nggak mau satu bidang dong Bang usaha? Kalau nggak emang kalau satu bidang doang usaha di saat lagi kayak gini ya udah mati. Pengennya beda-beda bidang, karena beda bidang bisa mungkin saling menutupi, ini kosong ini. Ya syukur-syukur bidang tiga-tiganya berjalan berkembang. Wah udah, alhamdulillah banget. Paling gitu Bang. Oke. Nah untuk Bang Cupai nih, desain-desain kaos kayak ya Orang Kota Hujan, terus apa yang misalnya buat desain ulang tahun, itu biasanya inspirasi kayak gitu tuh dapat dari mana? Ya kalau gue bilang lu punya toko juga. Jadi Bang, tadi gue agak berseberangan juga sama yang tadi gue bilang, konsepnya Bang Doni mungkin karena dia udah makanan udah berjalan nih, outlet ditinggalkan. Kalau gue gini, gue juga pekerja Bang, jadi gue punya usaha, gue kerja, dan satu sisi gini, ketika kita mau melakukan usaha kita harus terjun langsung dulu Bang. Itu yang pertama. Kalau gaya kita kayak bos dan lain-lain, kita kirim dah, lu buka kayak Bang Aslam terjun langsung, Bang Doni terjun langsung. Karena biar kita tahu tuh susahnya usaha kayak gimana gitu. Dan di situ udah gue jalanin, dan gue udah berpikiran gini, ini sedikit agak panjang karena mungkin karena habitnya toko-toko itu kalau nggak ada Persija mungkin dagangan jadi sepi gitu. Itu yang gue alamin, yang sekarang malah ya alhamdulillah gue tetap konsisten dalam arti gini, jangan kita ngarepin bola yang pasar bola, wah Persija nggak ada, Persija jelek nih nggak ada yang beli. Tapi enggak, gue harus berpikir gini, gimana caranya gue nih, contohnya gue di outsider ya,
orang tertarik beli baju Persija itu jadi kebutuhan bang. Ya, betul. Yang tadinya cuma jadi identitas sekarang kebutuhan. Contoh, gua aja kalau baju kekecilan gua harus pakai. Karena kemana-mana gua selalu pakai baju Persija, walaupun ada baju distro yang gua pakai, tapi minimal gua 80-40 gua selalu pakai mau kemana pun selalu ya. Mungkin ada beberapa orang lihat gua nggak pakai baju Persija, mungkin karena lagi pas aja gitu. Cuman gue pikir gini, jadi kebiasaan. Jadi saat bola lagi sepi, gue berpikir pembeli itu nyari pertama yang dicari sama dia, kalau gue lihat ya harga murah. pasti. Tapi kalau emang kualitas kita oke, yang tadi Bang Doni, kalau mengenai cipta rasa harus konsisten dong. Benar. Sama dengan toko. Sama. Kalau kita misalnya, wah ini lagi sepi nih, gue cetakin aja bahannya yang jelek aja nih, misalnya bahan tadi katun jadi kadet itu, kalau yang udah biasa beli sama kita tahu bang, kok ini berubah. Iya. Nah itu yang selalu gue jaga. Emang walaupun sekarang nih toko bahan lagi pandemi kayak gini tetap naik, tapi gua nggak naikin harga, justru gue murah, tapi gue bikin di macet quantity harus kesebar banyak. Yang gue bilang mungkin ini berkahnya gue usaha ya, karena awalnya tujuan gue kan untuk kampanye Jakmania di Bogor. Sekarang udah besar ya, gue harus ada target. Apalagi gue nyewa ruko sekitar 50 juta bang, kalau motor 1 tahun. Satu tahun tadi gue harus berani keluar dari zona nyaman tadi Bang Doni bilang. Karena gini, kalau gue dagang cuma sekedar dagang ya maaf hasilnya pun segitu bang gitu. Makanya gue coba memberanikan diri. Wah, ketutup gak? Gue harus berputar tuh gimana caranya. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih kalau dibilang ketutup. Karena kalau ya ada aja bang, karena kan zaman sekarang Shopee online dan lain-lain udah berjalan bang, kita harus manfaatin itu gitu. Kalau untuk artikel yang tadi gue bilang, kalau gue jualan baju rasis mungkin mau itu 200 piece dalam seminggu itu habis bang. Cuman gue nggak mau ke arah situ, tapi gue mulai konsep yang membenahin lah anak-anak jangan terlalu ke arah situ gitu. Yang tadi cipta rasa, mungkin kalau gue ke kualitas bahan dan kesablonan harus tetap dijaga gitu. Kita harus mikirin, oh pembeli lagi sukanya bajunya ini nih, dan kita main bang. Bahkan sekarang gue lagi serunya live IG. Karena mungkin gini ya, live IG jadi gini dagang. Nge-booming live IG. Di The Jack belum ada tuh bang. Gue mulai terobosan baru, gue bilang wah ini kenapa enggak nih, gue main di Shopee jalan, gue live IG. Cuman harus ada gua kan bang, karena gue yang punya toko. Sempet gue kasih admin gue jalan, wah kayak kurang tuh. Ya gimana? Enggak bang, ini udah ya mau gue berdua. Alhamdulillah tuh mungkin karena bang Cupai ada di sini nih gitu. Emang harganya murah. Dan kalau dibilang pakaian gak basi, sebenarnya gini bang. Kalau Bang Doni bilang pakaian gak basi, iya, tapi kalau kita ngontrak kita harus punya target bang. Kan bilang tadi. Minimal kalau misalnya kita nyetak satu artikel 100 misalkan gitu ya, dalam 100 itu nggak kejual kan bingung juga. Sedangkan masa sih gua dari uang gua kan, gua berkata Bang Doni, gua nggak kerja di satu doang bang, gua ada bisnis lain juga yang di luar lah, serabutan dan lain-lain lah intinya. Yang penting menghasilkan dan uang, nggak mungkin nih uang dari bisnis gua oper lagi buat di toko, karena gue pengennya uang dari toko ya hasil dari toko gitu. Itu ya manajemen harus rapi. Kedua ya kita konsisten dengan artikel kita gitu. Kalau buat ide-ide gue sendiri sih bang, karena ketika gue kayak mau ngejualnya baju ini, gue bang kok bajunya putih, ntar dulu, karena gue pede, gue yakin ya insya Allah laku. Mendekat asal Bang Doni tadi, kalau kita dagang kita udah nyerah, ini laku gak ya habis, kayak itu bingung bang. Kebanyakan bayangan. Karena gue udah pede yakin ya, mau gimmick iklan, mau sponsor, mau gimana ya kita harus intinya yakin sih kembali lagi. Dan kembali lagi usaha jangan ikut-ikutan sih bang. Benar. Balik lagi gini bang, tadi maksudnya gue hanya ngelurusin ya, gue bilang bukan musiman itu bukan berarti gue tuh outlet gue asingkan karena ada makanan yang lagi berkembang. Jadi gini bang, gue kan bahasnya dalam segi ekonomi. Kita ngomong ekonomi ya, ekonomi perdagangan. Itu perdagangannya berkata sembako sama pulsa, kebutuhan nggak? Pasti kan nggak bakal putus terus. Nah, pasti ada tiap hari, bener nggak? Nah kalau Persija ini kan ada aja mungkin tiap hari sih ada aja, cuma dibandingin sama pertandingan lagi bagus, sama Persija lagi bagus, jauh bang. Di 2018 kita lagi pada senyum semua nih outlet, bener nggak? 2018 itu senyum semua. Cuma kan saya belajar waktu di Solo, makanya saya balik ke rumah nggak ngontrak walaupun hanya segitu. Nah, karena saya udah belajar duluan dari situ. Makanya gitu. Kedua, kenapa saya buka juga makanan? Belajar dari situ juga. Di saat ini nggak bisa kita, andai kata ini tidak bisa dimaksimalkan dan tidak bisa diandalkan dalam kondisi apalagi pandemi kayak gini kemarin, jujur pandemi Semuanya sebenarnya saya gini, saya punya usaha nggak hanya itu juga, saya banyak ada yang dibilang tadi punya toko sembako juga ada, dan yang ini ada, dan yang sifat umum pun saya setiap bulan puasa Ramadan saya juga punya usaha gelar Ramadan di dekat rumah juga. Setiap banyak usahanya
Makanya dibingung dia. Makanya kadang-kadang kayak gini, karena gini, emang saya orang yang pengen banget terjun banget di dunia usaha yang bener-bener Keren Bang. wah, gue nggak mau nih cuma satu. Nih gue lagi coba lagi berbisnis properti ya kan. Gue mau Wih. belajar. Bang Jopai kemungkinan nggak masalah ya kan. Gue coba mau belajar juga kali bisa kan. Tapi tetap namanya gue mau belajar bukannya emang gue nggak punya basic. Sama waktu di saat gue nggak punya basic dagang awalnya kan gimana? Yang penting gue punya keberanian dan keseriusan niatnya apa kemauan. Udah kalau udah kayak gitu ya udah maju begitu. Nah maksud gue kayak tadi Bang Coba juga bilang manajernya harus beda nih. Ini outlet aja kan. Gue juga sama Bang. Outlet pribadi gue punya. Jadi gini, kayak dengan ngemil gue yang makan ini, gue prioritas ini ibaratnya perusahaannya bini. Perusahaannya bini udah. Jadi kan bini nggak kerja bini gue. Nah udah itu pure bener-bener itu keuntungan buat dia. Istri yang malah ya. Cuma gue hanya bisa memanage dia gimana cara ini berkembang. Ya udah dan ini cerita gue bener-bener jujur ya. Dia waktu itu kerja di salah satu perusahaan yang bener-bener ya gajinya UMR di atas lah. Di atas UMR, ya maaf misalkan gue buka 4 jutaan per bulan gimana. Dan terakhir pas dia nikah sama gue mungkin punya tabungannya sekian ya. Dan tapi di saat dia nikah sama gue dan udah punya ini tempat makanan, ya alhamdulillah dia pernah ngomong gue kerja dalam sebulan gue punya tabungan hanya sekian, tapi gue udah gak kerja, gue punya ini tabungan gue melebihi dari sekian. Alhamdulillah Bang. Orang Dan belum pernah itu orang berusaha. Nah ini Bang, kan gue bilang kita makanya gue demenin usaha gitu Bang. Usaha kayak contoh gue diundang hari ini bisa, alhamdulillah kan diundang kan datang ke sini bisa. Berarti apa? Waktu kita bisa kemana-mana bisa ngatur sendiri Bang. Kalau kita kerja, waktu gak ada susah. Yang kedua, kalau kerja, maaf ya bukan gue mau ngecilin teman-teman yang kerja apa ya luar biasa teman-teman juga kita sama-sama lagi berjuang, cuma beda sifat lo usaha, beda posisinya. Nah kalau kerja itu kadang kan gaji bulanan, kalau kita nggak punya gaji, cuma kita setiap hari gimana cara gajian, itu aja intinya. Gimana cara gue harus tiap hari gajian dan gajian itu alhamdulillah sih, karena niat gue, kemauan gue kuat mungkin insya Allah ditambah lagi tiap hari kita gak lepas doa lah, jangan ngeluh, kurangin ngeluh, banyakin doa aja, gitu aja. Nah insya Allah udah. Kalau kita ngeluh, kapan kita mau sukses? Karena Tuhan nggak suka orang yang banyak ngeluh. Gitu aja sih. Mantap. Harus banyak-banyak belajar kita sama. Belajar kayaknya nih obrolan. Ya kalau belajar gini Bang, tempat dimana kita nongkrong itu sebenarnya dapat belajar. Gue punya prinsip 2. Nih gue tambahan Bang. Teman berarti kan Bang. Teman itu gue punya prinsip ini 2. Teman itu ilmu, teman itu rezeki. Ilmu apa? Ya udah tadi gue nggak punya, gue dapet ilmu. Rezeki ya gini tadi tiba-tiba lu mampir tempat gue jajan, aku bilang rezeki kan buat gue. Entah rezekinya jajan, makanan atau jodoh atau bisa jadi rezekinya kayak lamaran kerjaan. Gue tadi itu juga kenalnya, gue diajak kerja. Nah kan itu kan rezeki. Jadi gue punya prinsip gitu. Teman dalam prinsip gue 1 rezeki, 1 ilmu. Udah itu aja prinsip gue bagi orang. Teman itu ada kayak maaf yang doyan pada minum yang ini berarti gue dapet ilmu dari dia. Kalau minum begini nih, kalau nggak minum begini, oke gini ya udah gitu aja Bang. Ini obrolan panjang tapi ini sebenarnya dasar loh. Karena ini kan kita akan ada obrolan selanjutnya apa outlet kah atau misalkan kita mampir ke tempat kayak Bang Doni atau Bang Boleh. Pertanyaan terakhir nih, kan kita pengennya anak-anak kejek nih punya usaha gitu kan. Mungkin dari Bang Aslam dulu tips untuk anak-anak kejek yang mau usaha dari nol. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan. Kalau lu takut ya lu gak akan bisa berkembang. Gue juga awalnya kan gitu, gue gak punya basic usaha. Cuma gimana caranya gue mau mencoba. Ada kemauan juga. Ada kemauan. Paksain untuk mencoba ya. Iya kayak gitu. Yang penting jangan pernah takut aja. Udah. Bang Cukai, tips? Dulu baik. Kalau gue sih tujuannya yang pertama, apa yang pertama yang lu jalanin itu jangan lu tinggalin. Kalau orang dulu pernah bilang kalau emang basic lu awalnya dagang, ya emang itu lu harus tekunin walaupun karena seenggaknya ya kita jalan itu walaupun gue kerja nih di dua karena ada bisnis ada lain-lain. Jadi gue berpikir tetap outlet nggak gue tinggalin Bang, karena ini yang pertama ngebentuk gue di awal gitu. Walaupun akhirnya gue kerja, adik gue terusin dan lain-lain, jadinya
Ya kita jangan lupakan, kedua lagi jangan ikut-ikutan juga. Kalau ikut-ikutan ya kita bingung juga gitu. Basic kita apa nih, kemampuan kita punya skill misalnya ngedesain, berarti kita curahkan ke desainer gitu bang. Kalau sekedar kita misalnya kayak Aslan nih, gua nggak mungkin gua tiba-tiba besok langsung buka usaha karena tergiur, karena basic gua nggak ke situ bang, karena gitu. Tapi apa yang kita mauin, apa yang kita tujuin, kalau kita ada tekad dan kemauan pasti semua bisa sih itu. Akhir Bang Dodi. Panjang. Baik lagi Orang gini. acaranya di dua apa? Nah, gue kalau namanya yang baru tentang usaha atau berbisnis, Semangat dan semangat bergairah lah. lah. Ini orang usaha. Mudah-mudahan besok ditarik Pak Prapanca ya. Buat megang saham atau gimana. Enggak, inti gini bang, teman-teman yang ya tadi gue bilang, gue kalau emang kadang-kadang keturunan itu faktor mungkin ya, hal-hal penunjangnya. Kalau mau usaha itu ya intinya lo harus yakin juga sih ya. Kalau mau teman-teman misalkan mau gabung, mau bikinin, lo yakinin dulu kalau lo bisa, pasti bisa bikin usaha itu. Dan gimana caranya lo harus pintar, karena orang yang berusaha itu, orang yang punya bisnis itu otaknya harus tiap hari muter, dibanding bukan orang yang nggak punya otak. Maksudnya tetap lo harus gimana caranya itu berputar terus, nggak bakal mau ketinggalan. Jadi teman-teman, apalagi sekarang gampang bang, mau belajar bisa jadi reseller, bener nggak? Sekarang kan lagi gampang apa? Lagi online, ini online. Mau belajar jadi reseller. Kayak contoh gue juga bisa alat produk ini, gue buka reseller juga, dropship atau reseller tanpa modal, ya kan? Mau belajar dari situ kan bisa. Gue kadang-kadang kan gue bilang, gue pernah bikin status gitu, teman-teman anggota Jackmania, terus kayak gue bilang, gue Jackmania Codet yang ingin mau berusaha atau mau jadi reseller, silahkan datang ke rumah, kita ngopi bareng, gue kasih trik-trik. Bukan gue di sini udah merasa sukses, enggak, gue juga mau belajar sama teman-teman yang kiranya gimana. Gue sama kok kayak lu dulu gimana, tetapi karena gue belajar, gue pengen terus semangatin diri gue gimana caranya usaha gue berkembang, ya inilah. Tapi kalau misalkan contoh gue dulu gue pertama kali belajar kan gue di toko orang tua di sembako, ya kan, warung dulu. Gue pernah pernah malu lah bahasa belanja gimana gitu, sedangkan gue punya teman-teman lain ya mungkin hidupnya gimana. Nah gue harus naik motor, bawa Indomie, beras gimana. Wah kadang gue kesel kalau bener, kadang malu banget, padahal daerah Condet gak usah pakai helm bisa bang ya. Akhirnya gue pakai helm. Ini tadi gue bilang bang, kalau kita malu kita susah. Tapi tahu nih, ini cuman gambaran sedikit ya bang, walaupun agak panjang. Ini akhirnya lama-lama terobsesi. Jadi sekarang gue liat anggota gue yang kayak gitu, jujur gue sekarang liat anggota gue kayak gitu, ada yang kayak gitu kayak gue, dan nggak malu. Pas kopdar gue pernah lihat di pasar, karena kan berhubungan lagi pasar lagi ketemu, ini anggota ketemu manggil, Bang Doni, lu jualan apa gini? Siapa kopdar dari datang, lu besok ke tempat gue kasih kaos gratis buat lu. Karena apa? Gue salut sama lu juga, karena gue ngalamin di saat itu, gue ngalamin kayak lu juga, lu bantuin orang tua lu. Sekarang maaf nih, banyak sekarang yang anak-anak sekarang mungkin dari kecil nggak mau bantu orang tua. Ada juga kan bang yang kiranya maunya enak atau gimana, yang hanya main game on, handphone miringin doang ya kan. Akhirnya ya kasihan. Tapi kalau gue lebih suka orang yang dari kecil itu bukan yang dididik ya, karena mungkin dia juga punya jiwa dari kecil dikasih ya mungkin apa gimana. Nah gue demen nih yang kayak gini nih, anak kayak gini nih. Nah tapi makanya kan gue bilang, baik lagi kalau lu mau berbisnis ya hati lu tanamin dulu, emang jiwa lu niatin kalau emang lu mau berbisnis ya. Karena di sini gini, lu kerja, setelah lu kerja pensiun atau gimana ya, ada duit pensiun dan ada duit ini, lu mau bikin usaha modal belum tentu usaha yang dari itu lu berkembang, bener gak? Yang berkembang coba bilang basicnya lu nggak ada jiwa usaha. Nah itu mungkin berapa persen doang bang yang bisa, selebihnya mati bang. Apalagi sekarang di pandemi kayak gini, di saat banyak orang yang nggak kerja atau gimana, dia mau coba berusaha ya, tapi mau berusaha apa? Toko sembako, ya lo harus punya modal besar, harus bisa bersaing, karena sembako apa ya? Kanan kiri belakang lo udah mepet semua. Nah outlet Persija, Jackmania udah banyak juga sekarang, ya kan? Bukan kita mau ngejatuhin, gimana cara lo harus bersaing, gimana caranya masih tetap berdiri, gimana caranya Fresh Orange sama Kota Hujan. Wah, gue nggak bisa ngalahin Kota Hujan, tapi untuk masih bertahan nih, gue masih mungkin bisa mengimbangi. Tapi kalau buat ini udah biar nih kasih Kota Hujan aja. Kalau buat akhirnya gue ke makanan, ke kuliner. Kalau bisnis yang bener-bener bener-bener menjanjikan juga sih bagi gue. Kuliner, orang gimana sih nggak demen kuliner, pasti
setiap weekend apa gimana pengen kuliner. Gue pribadi kalau tur Persija pasti gue ke kuliner. Gitu. Oke. Mantep dah. Yang Bagus bagus, ya. mantap. Ya, mungkin ini akhir dari ngobrol-ngobrol kita. Semoga setelah ini kita bisa mampir ke Boleh, tempat boleh. abang-abang ini ya, ngobrol-ngobrol lebih jauh, outlet itu seperti apa, tinggal gimana gitu kan. Mungkin next episode. Bisa vlog di sana ya. maksudnya. Iya. Kita ngisi di vlog di sana ya. Dan semoga obrolan-obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman anggota The Jackmania semua untuk bisa memulai bisnisnya dan ya kita bisa kembangin bareng-bareng gitu bisnis ini. Dan ya kita berdoa semoga ini bisa jadi apa ya, sebuah rantai bisnis The Jack gitu. Iya. Jadi The Jack bisa lebih gede. Itu aja dulu dari gue. Terima kasih abang-abang semua sudah hadir di sini. Gue dan Bang Andar Ya. pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack! Mas.